Kenapa Allah jadikan surga? Karena Nabi Muhammad. Kenapa Allah adakan hisab neraka? Karena Nabi Muhammad. Kenapa Allah jadikan seluruh alam semesta ini? Karena Nabi Muhammad. Dalam satu hadis qudsi, Allah berkata kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada Rasulullah, laulakal habib lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau, Allah mengulang itu 3 kali. Kalau bukan karena engkau, wahai kekasihku, gak akan aku jadikan seluruh alam semesta ini. Jadi manusia yang di dalam hatinya ada amarah, ini bahaya. Bahaya. Ya, gampang marah, ya. Gampang ngambek. Kalah dengan apa? Nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah selesai membaca Ratib Al-Atos. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos wa Syekh Ali Baros. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, saya hormati Ki Abdul Rahim selaku khadim Majelis Asy-Syifa. Mudah-mudahan disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua mudah-mudahan dikabul hajat, disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rahmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluknya, kepada segala sesuatu. Dan dia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki atau perempuan pemarah, ngamukan, ya, ngambekan. Kenapa? Karena enggak rahmah hatinya. Karena di dalam hatinya tinggal iblis. Laknatullah. Na'udzubillah min dzalik. Wa amarah gampang marah, ya. Orang yang gampang marah si amarah. Orang yang dia terbawa nafsu, jauh daripada rahmat, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ibrahim, ya, Abdul Rahim,
hamba yang penyayang. Rahman terus Rahim. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini rahmatan lil alamin? Karena sudah barang tentu ada sesuatu. Ya, karena sesuatu. Karena rahmat. Wahakadha, ini yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Allah jadikan surga? Karena Nabi Muhammad. Kenapa Allah adakan hisab neraka? Karena Nabi Muhammad. Kenapa Allah jadikan seluruh alam semesta ini? Karena Nabi Muhammad. Dalam satu hadis qudsi Allah berkata kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada Rasulullah, laulakal habib lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau, Allah mengulang itu 3 kali. Kalau bukan karena engkau, wahai kekasihku, gak akan aku jadikan seluruh alam semesta ini. Jadi manusia yang di dalam hatinya ada amarah, ini bahaya. Bahaya. Ya, gampang marah. Ya. Gampang ngambek. Kalah dengan apa? Nafsu. Kepengen sesuatu gak dikasih, nangis. Wah, sampai guling-guling. Kalah dengan nafsu, ya. Padahal nyusahin, ya. Kepengen minta pesawat lah, pesawat mahal kan? Nah, iya. Nah, kenapa? Karena itu amarah, ya. Amarah itu gak seperti rahmat, gak seperti sifat rahim, gak seperti as-sifatu ghafur. Bagaimana Allah maha mengasihi, Allah maha menyayangi. Bagaimana Allah al-ghafur, maha memaafkan. Wa hadza Rajab, ini bulan Rajab, bulan kita. Seorang manusia itu dibuang itu sifat-sifat pemarah, tapi rahmat. Ya, di antara apa kehebatan Sayyidina Muhammad SAW ini yang menjadikan kita orang ini bisa ngerti khusyuk tumaninah mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dilebihkan lagi di bulan Rajab, Ashhurul Hurum, dikatakan ini di antara bulan-bulan 4 bulan yang Allah haramkan bahaya. Ya, kalau di bulan-bulan biasa kita ini biasa-biasa karena bulan biasa, di bulan yang istimewa, di bulan yang ada satu keterangan dari rahmat Allah Nabi Muhammad SAW ini, kita membutuhkan keberkahan di bulan Rajab. Di bulan ini awal bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan Rasulullah, ya, di malam hari dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di malam hari itu Nabi berbaring, ya, sedang berbaring Rasulullah. Nabi nggak tidur. Rasulullah itu nggak tidur kayak kita merem terus nggak. Nabi kalau tidur merem tapi nggak sampai tidur, ya. Itu tidurnya Nabi Muhammad SAW. Datang malaikat Jibril alaihi salam. Telah datang waktumu untuk Mi'raj ke langit ke-7 untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah Rajab di waktu Syahrul Rajab, disebutlah, dikatakan ketika 27 Rajab, ya, fil layal, di malam hari, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam, dikatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika malam hari
Allah berangkatkan Rasulullah Isra, ya, wa Mi'raj dari Mekah, dari tempat tidur Rasulullah SAW sampai ke arsy-Nya Allah, ya, melewati 7 lapis langit, sampai melewati satu garis Sidratul Muntaha, yang mana belum ada satupun makhluk, ya, belum ada satupun malaikat, belum ada satupun bangsa jin atau makhluk Allah yang pernah melewati Sidratul Muntaha. Wa ila, kecuali Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Bib? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umat, kita sholawatan, kita baca ratib Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Dalam bertawasul kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini harus menyebut Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros. Kalau nggak nyebut Syekh Ali Baros, murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini, beliau mengatakan nggak sampai kepadaku. Ya, kita kirim Al-Fatihah kepada Habib Umar, amin. Ya, nggak sampai kalau nggak nyebut Syekh Ali Baros. Begitu juga sholat dikerjakan. Ya, tumakninah, nggak khusyuk kerjakan sholat, bahaya. Karena apa? Khusyuk inti ibadah, ya. Boleh lupa, boleh ketidurannya, uzurnya sholat, tapi khusyuk harus. Nggak boleh lagi sholat mikir kemana-mana. Kalau sholat harus khusyuk. Seperti sababib, andai kita sholatnya khusyuk, ya persis seperti Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Terus seorang hamba itu sholat, kenapa? Karena Rajab. Karena 27 Rajab ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, turun perintah salat 5 waktu, sehingga kita mengerjakan ibadah yang fardu hukumnya untuk dikerjakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Terus selamat. Zuhur dikerjakan selamat, asar dikerjakan selamat, maghrib dikerjakan selamat, isya dikerjakan selamat, zuhur ditinggalkan bala nggak selamat, asar ditinggalkan nggak selamat, maghrib ditinggalkan naudzubillah min dzalik. Saatul ijabah ba'dal maghrib seperti ini, insyaallah. Duduk seperti ini membaca ratib al-atos ba'da asar boleh, ba'da maghrib boleh, ya, dibaca ba'da isya boleh. Habib punya sahabat Habib Haidar bin Hasan Al-Atos di Pekalongan, Jawa Tengah. Itu Habib Haidar kalau baca ratib Al-Atos setiap habis sholat, ya, setiap habis sholat. Kalau tadi baca berarti habis sholat maghrib, ya. Di sini Kiai Ahmad Busairi itu di sana di pondok pesantren Nihayatul Amal itu ba'da asar. Nah, jadi segala waktu Allah berikan barakah karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak tidur Rasulullah seperti tidurnya manusia tidur. Wah, ini kalau uzur sholat lupa, ya, lupa nggak apa-apa. Orang lupa, ya, uzur sholat, terus digodok, diganti, ya, dikodok sholat ini. Nggak boleh meninggalkan sholat karena fardu hukumnya sholat. Wahakadha ini, ya. Terus yang dikatakan rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memandang Rasulullah rahmat. Rahmat Allah Nabi Muhammad SAW ini mendengarnya Rasulullah rahmat. Kenapa? Kalau kita mendengar mengikuti Rasulullah bakal mendapatkan keselamatan. Kalau kita ngerti, ya, apa sesuatu yang baik-baik, pasti didengar, terus dilihat, ya. Terus ketemu kadang ketemu apa sesuatu yang baik ataupun yang buruk.
Tapi kalau mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabi Muhammad, pasti kita nggak seneng yang buruk-buruk, seneng yang baik-baik, Terus kenapa Bib kok seneng yang baik-baik? Karena masuk surga. Orang kalau seneng yang buruk-buruk bakalan masuk neraka. Nggak bakalan bahagia dunia akhirat. Allahumma ja'alna minal khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baik. Pinter, orang alim, orang berilmu, muallimin. Seorang yang membawa lentera panji agama Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang pintar dalam urusan agama dibanggakan Rasulullah Nabi Muhammad. Kalau Nabi bangga kepada orang ini, rahmat Allah. Yang bangga rahmat Allah. Bayangkan, Allah akan berikan asih kepada orang ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani, Rasulullah mengatakan. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena orang itu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Siapa orang menghidupkan sunnahku, Nabi katakan, maka orang itu mencintai aku. Siapa orang mendapatkan kecintaanku atau mencintai aku, Rasulullah mengatakan kana ma'i fil jannah. Akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi hati-hati, ninggalkan sholat itu nanti nggak senang hidup, susah, nggak akan terbuka pikiran. Tapi kalau sholat dikerjakan terus khusyuk dalam mengerjakan sholat, nanti lupa terus. Kalau jarang-jarang ingat waktu sholat, jarang khusyuk dalam mengerjakan sholat, lupa waktu sholat, waktu sholat kepikiran kemana-mana. Karena apa? Karena waktu sholat lupa, karena nggak khusyuk dalam mengerjakannya. Kenapa terus waktu sholat dia mikir kemana-mana? Karena nggak khusyuk dalam mengerjakan sholat. Tapi ngerti rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad SAW ini akhlakul karimah. Akhlak Nabi Muhammad, akhlak yang menjadikan kita ini menjadi orang yang mulia. Orang mulia ini apa sih? Orang mulia ini orang baik. Jadi kalau Rasulullah Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang berhati baik. Ahsanuhum khuluqa, yang dia punya hati baik, orang baik. Karim mulia orang itu. Maksudnya Abdul Rahim, orangnya rahim, orangnya baik. Kalau orang bakhil orang pelit, orang pelit ini nggak bakal masuk surga, sama orang sombong. Nah, itu nggak ada. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sombong nggak ada. Rasulullah tawadu, Rasulullah tawadu, Sayyidil Mutawaddi'in. Nabi Muhammad pemimpin orang-orang yang ia rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, sujud terus, salat terus, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah meninggalkan salat, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Mempunyai akhlakul karimah, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau orang mafi adab, enggak punya akhlak, enggak punya adab, ini bukan akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Orang yang enggak mau tahu hidup asal-asalan, enggak mau belajar, malas-malasan, bukan ngikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang khusyuk tumaninah dalam mengerjakan sholat, kadza wa kadza dan seterusnya, dalam beribadah, termasuk belajar ibadah. Belajar ini ibadah. Fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat, hukumnya hukumnya fardu. Belajar ini segala sesuatu yang dikerjakan kita, kalau enggak ngerti atas dasar ilmunya, fahuwa ra'dun, itu tertolak. Enggak dihitung pahala nanti. Amal, sedekah, 1 miliar, 2 miliar, tapi enggak ngerti apa sedekah, sia-sia kebuang uang, kebuang harta. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia Rasulullah rahmah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah jadikan dia Nabi Muhammad, Bani Hashim Rasulullah, Bani Mutal dikatakan min Quraisy Rasulullah, dari Adnan, dari Bani Ismail ibn Ibrahim alaihissalam, dia lahir rahmat Allah di waktu syahar
di sepertiga malam yaumul Senin, hari Senin. Dan ketika Rajab di bulan ini, ya, setelah bertahun-tahun sampai sekarang ya 1445 Hijriah, kita di zaman sekarang ini alhamdulillah masih diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, ketetapan ihsan, ya, istiqomah. Kenapa? Karena Allah akan berikan rahmat Allah melebihi daripada alfi karamah. Dikatakan, ya, istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 keramat yang Allah berikan. Bayangkan. Nah, makanya kalau ngerti rahmat Allah Nabi Muhammad SAW, orang ini berarti tanda orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau nggak ngerti Nabi bahaya, ya. Orang yang jauh daripada Rasulullah nggak bakal punya akhlak, nggak ngerti agama, nggak bakal matanya ngelihat pintu surga. Na'udzubillah min dzalik. Sempit, yabkhal nafsahu, yang menyempitkan dirinya. Yabkhal ini bakhil, ya, orang yang pelit, ya. Orang udah pelit, ya, dia akhirnya nggak terbuka untuk ibadah, merasa dirinya wah luar biasa, ya. Na'udzubillah min dzalik, nanti malah tersesat, ya, tersesat. Nah, dia Rasulullah Nabi Muhammad rahmah, sebagai penerang, sebagai nur cahaya, sebagai petunjuk, sebagai al-huda, sebagai hidayah, sebagai asy-syifa, sebagai obat, ya, dari likulida, dari segala macam penyakit. Dan dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Dari mulai alamun nasud, alam manusia, alamul jan, alam jin, alamul malakut, dan alam malaikat, ya. Dan ada yang dikatakan alamul lahut, ya. Itu yang ketika 27 Rajab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berangkatkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab. Dikatakan Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam Qisatul Mi'raj Al-Barjanji dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab. Nah, kenapa? Karena dia cahaya Rasulullah, rahmat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kita hidup akan ketemu alam kematian, ya. Ada lagi alam yang nggak kelihatan, alam jin. Ada lagi kita nggak bisa seperti Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kan kalau sholat nggak khusyuk. Tapi orang yang khusyuk dalam mengerjakan sholat, nggak pernah Allah lepas pandangan dari orang ini, ya. Allah akan menjadi pendengaran orang itu yang soleh, yang mengerjakan sholat, khusyuk dalam mengerjakan sholat. Allah akan menjadi penglihatan daripada orang itu, pendengaran daripada orang itu. Terus di akhirat nanti Allah tempatkan di tempat-tempat yang mulia orang itu. Orang itu nggak mendapatkan susah, nggak dapatkan sengsara. Karena apa? Selama di dunia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar di bulan Rajab, salawat di bulan Sya'ban, setiap hari terus istighfar, salawat sampai nanti kita ketemu kiamat kecil, ketemu umur kita mati. Insyaallah lantaran terus-terusan beribadah, insyaallah husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.